إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, masih pada surat Ali Imran dan kita masuk pada ayat yang 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membahas tentang mereka-mereka kaum musyrikin yang berkata atau munafikin yang berkata law kanu indana ma matu wa ma qutilu, atau disebutkan dalam ayat ini idza kanu ghuzzan law kanu 'indama ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Setelah diceritakan bagaimana menyakitkannya ucapan kaum munafikin, dan kaum munafikin ini zahirnya muslim, sehingga setiap munafik bertingkah, dan para sahabat berkata, ya Rasulullah da'ni aqtuluh, ya Rasulullah biarkan aku bunuh orang ini karena kurang ajarnya. Rasulullah SAW selalu menyatakan jangan, nanti manusia mengira bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Kan zahirnya muslim, berpenampilan Islam, tetapi sering keluar ucapan-ucapan yang kurang ajar, yang menyakitkan hati kaum mukminin. Saya bilang apa? Coba jangan berangkat, nggak akan mati. Membikin hati kaum muslimin sakit dan memancing-mancing hati-hati muslimin
agar menyesali kenapa ikut. Astagfirullah, astagfirullah. Maka Allah katakan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Tetapi dengan rahmat dari Allah engkau bersikap dengan sikap yang lembut, berakhlak dengan akhlak yang mulia pada seluruh kaum muslimin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap kasar, keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan bubar, akan lari darimu, akan menjauh darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Kaum muslimin secara umum, tidak bicara tentang munafikin secara khusus. Tetapi namanya kaum muslimin, imannya berbeda-beda, yatafawat. Demikian pula keadaannya, ketaatannya, kemampuannya berbeda-beda pula. Iman yazidu wa yanqus. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sangat beriman ila akhirih. Maka Allah katakan maafkan mereka. Kalau kaitannya dengan urusan pribadimu, maafkan mereka. Kalau urusannya dengan penyelisihan agama, mintakan ampun untuk mereka. Ya Allah, maafkanlah mereka. Nggak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah tergelincir. Wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Dan ajaklah mereka musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau memiliki azimah, tekad untuk melakukan sesuatu amal yang sudah yakin itu khair, tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas ini, kata beliau, birahmatillahi laka wa li ashabika manallahu 'alaika an alanta lahum janibak. Karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lunak pada mereka, dan karena rahmat dari Allah kepadamu dan kepada ashabik, kepada sahabat-sahabatmu, kaum mukminin, muhajirin wal ansar radhiyallahu taala anhum, Allah beri rahmat pada engkau dan pada mereka. Manallahu 'alaik an alanta lahum janibak, maka engkau bisa bersikap lunak pada mereka, bersikap lembut pada mereka. Wa khafadta lahum janahak, dan engkau merendahkan sayapmu. Merendahkan sayap maknanya bersikap tawadhu, bersikap tidak sombong. Wa taraqqaqta 'alaihim, dan engkau bersikap baik atau raqiq bermakna lembut juga. Wa hassanta lahum khuluqa, dan engkau bersikap berakhlak dengan akhlak yang baik. Fajtama'u 'alaika wa ahabbuk, hingga mereka pun berkumpul di sisimu, mereka mencintaimu, mereka bergabung bersamamu, wamtasalu amrak, mereka melaksanakan perintahmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebagaimana kita katakan tadi, kaum muslimin tatafawat. Maka di antara orang-orang yang bukan munafik, ada yang Allah sebutkan dengan samma'una lahum, sering terbawa dengan ucapan-ucapan mereka. Samma'un, tukang dengarnya. Samma'una lahum. Ketika ditegur,
kembali. Ketika fitnah hadithul ifk yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, itu dari munafikin. Tetapi ada 2-3 orang sahabat yang terbawa dengan fitnah mereka. Setelah turun ayat yang membela Aisyah, sahabat-sahabat tadi radhiyallahu taala anhum menyatakan, aku salah, aku berdosa, hukumlah aku. Aku keliru, aku terbawa oleh mereka. Dicambuk. Jadi hati-hati. Justru yang dicambuk ketika itu adalah kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Malah munafiknya yang ketika dituduh, wallahi saya tidak bicara apa-apa. Itu sifat munafikin. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng perlindungan. Wallahi saya tidak berbuat. Sedangkan orang yang sudah menyatakan wallahi, Rasulullah dan para sahabatnya menghormati. Kalau sudah mengatakan wallahi, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat yang terbawa menyatakan sungguh demi Allah, aku salah, cambuklah aku. Dicambuk. Demikian pula kejadian 3 sahabat yang tidak ikut perang. Ketika Rasulullah SAW datang dari perang Tabuk, semua munafikin berduyun-duyun datang menyatakan, wallahi ana punya udur, wallahi ana begini, wallahi ana begitu. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan mulut-mulut mereka apa yang enggak ada di hati-hati mereka. Kadzabun. Inna buyutana aurah. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana illa 3 rijal. Kecuali 3 orang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, aku enggak punya udzur apapun. Aku salah, aku keliru. Justru yang dihukum 3 sahabat ini. Maka hati-hati. Barakallahu fiikum. Mereka tetap sahabat dan mereka mulia. Bahkan pengakuan kesalahannya dan taubatnya menambah kemuliaannya. Rasulullah SAW tidak mengajak bicara mereka. Sampai berapa puluh hari, bukan sebentar. Yang satu terus menangis di rumah karena sudah agak tua, radhiyallahu taala anhu. Yang satu selalu sholat paling depan di belakang Nabi, dan ketika Nabi salam dia katakan assalamualaikum ya Rasulullah, dan beliau melihat jenggotnya. Apakah Rasulullah SAW menjawab atau tidak? Kalau bergerak berarti menjawab. Ya. Tetapi tidak terjawab, menangis beliau. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabi. Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Pada ayat berikutnya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang kemarin, Allah terima taubatnya. Sehingga ikhwan ibn a'azakullah, bukanlah seorang mukmin adalah orang yang maksum, enggak pernah punya salah, bukan. Kalau Nabi na'am, Rasul alaihi salatu wassalam maksum, terjaga dari kesalahan. Tetapi manusia, siapapun dia, enggak ada yang maksum. Tetapi barakallahu fikum, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat ketika tahu dia salah. Sebaik-baik orang yang salah adalah dia beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditegur dan diingatkan, iya, keliru saya, astagfirullah. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, menambah kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena mereka ketika keliru, mereka datang pada Rasulullah SAW dengan menyatakan, ya Rasulullah, inni zanait. Aku jatuh ke dalam zina. Ucapan apa itu kamu? Jangan sembarang kamu berbicara. Ya Rasulullah, aku begini. Mungkin kau cuma begini, cuma begitu. La ya Rasulullah, wallahi. Sampai 4 kali bersumpah. Minta dihukum. Minta dirajam. Sehingga ketika ada yang mencercanya, sudah ditutupi aibnya oleh Allah. Tetapi dia bongkar sendiri di hadapan Rasulullah. Lihat akibatnya. Begini dan begitu, dicerca. Rasulullah SAW marah. Dan menyatakan, sungguh demi Allah, taubatnya
Orang ini kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah lakafathum. Taubatnya kalau dibagikan kepada penduduk Madinah akan mencukupi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Oleh karena itulah Allah katakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Kalau urusannya dengan pribadimu, kalau urusannya dengan dosa, tegur dia, nasihati dia, dan doakan semoga Allah ampuni. Ittaqillah. Semoga Allah ampuni kamu. Tapi ingat, jangan diulangi lagi. Ikhwani ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersikap dengan sikap yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, dengan sikap lembut. Sehingga Allah katakan birahmatin minallah. Yani fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sehingga Allah katakan tentang nabinya di ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia, ala khuluqin azim, akhlak yang agung, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, faddan ay sayyi'ul khuluq, kata Syekh Sa'di rahimahullah, jelek akhlaknya. Beberapa sahabat yang pernah, atau sahabat dari kalangan Yahudi, berkata, aku kenal Rasulullah yang akan datang. Sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, aku mendengar sifat-sifatnya. Di antaranya ghairu fadhin, tidak memiliki sikap fadh, kasar, jelek akhlaknya. Wala sakhabun fil aswaq, bukan orang yang menjerit-jerit di pasar-pasar seperti tukang obat. Kalau sekarang, kalau dulu penyair-penyair yang naik tempat yang tinggi kemudian mengeraskan suaranya agar didengar untuk memuji yang satu, mencerca yang lain, memuji yang memberi uang dan mencerca yang tidak mau memberikan uang. Nabi tidak demikian. Itu sifat-sifat sudah dikenal sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Walau kunta faddan ay sayyi'al khuluq, ghalidhal qalbi ay qasiyah, keras hati. Kalau engkau kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Lianna hadza yunaffiruhum, karena sikap-sikap tadi, sikap kasar, jelek akhlak, akan membuat orang lari. Wa yubghiduhum, dan akan menjadikan mereka benci. Yunaffiruhum wa yubghiduhum, membikin mereka benci dan membikin mereka lari. Liman qama bihi hadzal khuluqis sayyi, yani lari dari orang yang menegakkan akhlak yang buruk tadi. Lari dari orang yang kasar. Kalau cukup dengan kalimat salah, kenapa harus memakai kalimat-kalimat yang mengerikan? Astagfirullah. Saya mau mencontohkan tapi tidak jadi. Ini kata-kata yang kasar yang setiap orang dengar munculnya adalah kemarahan. Kurang ajar. Bukan nasihat. Barakallahu fikum. Fal akhlaqul hasanah min ar-ra'is fi ad-din tajzib an-nasa ila dinillah. Akhlak yang baik bagi pemuka agama, ar-ra'is fi ad-din, tokoh agama, ustaz, dai, kiai, atau semua tokoh-tokoh agama, kalau akhlaknya baik, tajzibun nas, akan menarik manusia. Manusia akan tertarik mendekat. Wa turaghibuhum fi, dan menjadikan mereka ingin duduk di majelisnya, ingin mendengarkan kajiannya,
ingin mendapatkan nasihatnya, ma'amali sahibihi minal madah, bersama apa yang akan didapatkan dari pelakunya, ini Rais Fiddin tadi, tokoh agama tadi, juga akan mendapatkan madah, pujian. Barakallahu fiikum. Kita tidak boleh beramal karena mencari pujian. Jadi itu riya. Tetapi ketika ya Rasulullah kami tidak mencarinya, ternyata mereka memuji. Tilka busyral mu'min al-ajil. Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Busyra bagi orang mukmin al-ajil yang disegerakan. Artinya tidak dicari, tapi otomatis. Kalau dia akhlaknya mulia, akhlaknya luhur, kata-katanya bagus, sopan, tawadhu, tidak sombong, maka niscaya orang-orang akan mendekat dan kabarnya akan sampai ke sana kemari bahwa dia masya Allah ilmunya dengan akhlaknya sesuai. Maka mereka akan berdatangan. Ditambah lagi wa ma 'indallahi minats tsawabil khas. Ditambah lagi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak mulia adalah ketaatan. Allah perintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk, minar rais fid din, dari seorang pemuka agama, akhlak yang busuk dari seorang dai, ustaz, kiai, tunafirun nas anhu, akan membuat manusia lari dari dia. Bahkan sebagian mereka lari dari agama. Ya karena kebodohan mereka masyarakat melihat orang yang menyampaikan agama akhlaknya busuk, mereka berkata, untuk apa agama yang begini? Dikira agamanya yang salah. Padahal pelakunya bukan dari perintah agama sama sekali. Berarti dia mendapatkan dua dosa yang besar. Membuat orang lari dari dakwah dan membuat mereka mencerca agama. Pemuka agama, kiai, ustaz, dai, kalau berbuat jelek, oh itu agamamu, oh Islam itu seperti itu. Bayangkan. Apalagi orang-orang di luar Islam akan berkata, oh berarti Islam itu perampok ya. Mengapa? Karena si bodoh ini tadi dalam keadaan dia mengajarkan bolehnya merampok orang kafir di negeri muslimin dengan alasan faid. Apa akibatnya? Justru yang disalahkan agama. Oh, itu ajaran kalian. Ajaran merampok, ajaran mencuri, ajaran ila akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza sebagai misal, sebagai contoh saja. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Akhlak yang buruk bagi seorang da'i akan lebih besar dosanya. Bagi seorang ustaz, kiai dan pemuka agama akan lebih besar. Mengapa? Karena dia berbuat dosa yang akan dibalas yaumul qiyamah insya'a, kalau Allah kehendaki. Yang kedua, dia mengajarkan kejelekan. Karena yang namanya guru digugu dan ditiru, dicontoh. Yang namanya pengajar, ya pasti akan diikuti di belakangnya oleh murid-muridnya. Barakallahu fikum. Maka niscaya tubaghiduhum ilaihi ma'amal sahibiha minadz-dzam. Ditambah lagi menjadikan mereka benci. Jadi yang sebagian tertipu, terbawa kejelekan gurunya. Yang lain terheran-heran, ini apa?
lari. Lari, menjauh. Dan itu barakallahu fikum menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yassiru wa la tu'assiru. Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kemudahan. Jangan mempersulit. Basyiru, beri kabar gembira. Wa la tunaffiru, dan jangan membikin orang lari. Apa di antaranya yang menyebabkan orang lari? Akhlak yang buruk. Allah yang menyatakan dalam ayat yang sedang kita bahas. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Ayunafiruhum. Kalau engkau kasar dan keras hati, mereka akan lari darimu. Mereka akan menjauh darimu. Berarti engkau yunafiruhum dengan sengaja. Tunafiruhum. Engkau bikin lari mereka. Padahal Nabi menyatakan, wala tunafiru. Jangan bikin orang lari. Ma'amali sahibiha minad-dam. Ditambah lagi cercaan yang ada pada dirinya. Atau cercaan yang mengenai dirinya. Di dunia sudah mazmum. Tercela. Seorang yang ditokohkan sebagai tokoh agama berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di sebuah hotel. Apa yang terjadi? Ketika sudah beredar kabar tersebut di masyarakat, masa kiai begini, dia bela diri. Saya tidak berzina, saya menikah. Menurut salah satu mazhab, boleh menikah tanpa saksi, tanpa wali. Lebih parah lagi, alasannya lebih jelek dari perbuatannya. Perbuatannya dosa besar, alasannya adalah kesesatan dan penyimpangan. Sekian banyak hadis yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Sekian banyak hadisnya dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalilah. Sekian banyaknya ditolak dengan alasan ada mazhab yang membolehkan. Dibantah dengan ucapan ada sebagian ulama yang berkata. Hadis dibantah dengan ucapan manusia. Ini khonibina azakumullah. Alasannya lebih mengerikan daripada perbuatannya. Perbuatannya sudah dosa besar. Alasannya adalah dalalah. Bid'ah, dalalah. Kesesatan. Ini barakallahu fikum tercela di sana sini. Ma'ama ma'hu minadz-dzam wal iqabil khas, dan balasan yang akan menimpanya secara khusus. Maka hadzal rasul al-ma'sum yaqulu Allahu lahu ma yaqulu fa kaifa bi ghairihi. Lihat, Rasulullah SAW yang ma'sum, Rasulullah SAW yang tidak pernah salah dan selalu terjaga dari kesalahan. Ma'sum maknanya terjaga dari kesalahan. Sehingga ketika beliau akan berbuat sesuatu yang salah, Allah turunkan ayatnya. Jangan seperti itu. Terjaga dari kesalahan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun beliau ma'sum, tapi yaqulullahu ma yaqul. Lihatlah apa yang Allah katakan pada beliau. Al-Ma'sum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau engkau faddan ghalidhal qalbi ya Rasul, mereka akan lari darimu. Padahal Rasul dikatakan seperti itu. Fa kaifa bi ghairihi, maka apalagi yang bukan Rasul, yang tidak maksum. Hati-hati. Jangan sampai rusak dakwah karena akhlak kita sendiri. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Seorang dai yang kalau bicara seperti motivator ulung. Satu hari di daurah pagi sampai sore, itu yang semua para wanita yang tidak berhijab pulang semua berhijab. Tapi setelah itu melihat sesuatu pada dirinya, bubar semuanya. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu.
Kenapa? Mereka melihat sesuatu akhlak yang mereka terheran-heran. Kayak gini. Padahal ketika berbicara bisa membalik seseorang dalam satu hari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seperti wanita yang naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Seperti wanita yang sudah menyulam bagus, habis dilepas satu persatu. Dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang merusaknya. Dia sendiri yang mengajak, dia sendiri yang membubarkannya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita merusak dakwah kita sendiri. Kembali kepada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Alaysa min awjabil wajibat, apalagi yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi yang tidak maksum, bukankah ini sewajib-wajib kewajiban? Wa ahammal muhimmat, sepenting-penting kepentingan, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Al-iqtida bi akhlaqihil karimah, meneladani akhlak beliau yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa muamalatun nas bima yu'alimuhum bihi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia seperti Rasulullah SAW bermuamalah dengan manusia. Ikhwani fi din, a'azzakum, bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW tidak marah dengan ucapan seseorang yang menyatakan, ya Muhammad i'dil. Marah sebagai manusia. Kurang ajar sekali. Tetapi ketika ada yang berkata, ya Rasulullah biar aku bunuh. Jangan. Karena dia dohirnya muslim. Tetapi bukan berarti pula Rasulullah SAW membiarkan hurran taliqa seperti kata Salman Audah. Tidak sama sekali. Siapa bilang dibiarkan hurran taliqa? Nabi mentahdzir dengan sekeras-keras tahdzir. Yakhruju min dhidhi hadha, akan keluar dari model manusia seperti ini. Akan keluar di belakangnya nanti orang-orang yang membunuh kaum muslimin, membaca Quran, tidak melewati kerongkongannya ila akhirih, menceritakan tentang sifat-sifat khawarij. Artinya Dzul Khuwaisirah yang dikatakan dalam riwayat dia adalah munafik, dikatakan sebagai induk dari para khawarij semuanya. Apakah itu bukan tahdzir ya Salman Audah? Lihat Rasulullah SAW, sebagaimana umumnya para hizbiyun, selalu ceritanya adalah bagaimana menentang penguasa dan menjelekkan penguasa. Tidak asal tangkap, mencerca penguasa tangkap, mengkritik penguasa tangkap. Enggak begitu. Lihat Rasulullah SAW. Ketika dikatakan ya Muhammad i'dil, dibiarkan hurran taliqa katanya. Siapa bilang? Hurran taliqa. Dibiarkan bebas merdeka. Ditahdzir. Diperingatkan hati-hati dari model-model orang yang seperti ini. Saya khruju min dhidhi hadza, akan keluar dari tulang punggung orang ini. Akan keluar satu kaum yang puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian, tetapi yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, tapi keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat fi naslihi, tidak ada kotoran apapun, enggak ada darah sedikit pun. Dilihat pada nisalihi, enggak ada sesuatu apapun. Dilihat rishihi, bulu-bulunya, enggak ada kotoran apapun, padahal sudah melewati dam wal farad. Sudah melewati darah dan kotorannya. Artinya keluar dari Islam sampai tidak tersisa. Ini barakallahu fikum ancaman dan peringatan keras, bukan bebas merdeka. Ikhwani fi din, azza kembali kepada pembahasan kita. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada mereka dan juga khususnya pada orang-orang bodoh. Bodoh itu mungkin dari kata badu. Karena biasanya orang-orang badu yang datang enggak mengerti tentang apa yang biasa sopan santun di kota.
Datang badu kencing di masjid. Nggak mengerti. Sehingga ketika mereka marah, kata Rasulullah SAW, da'uh, la tuzrimu. Biarkan. Jangan putus kencingnya. Biarkan, selesaikan. Kemudian diajari dengan baik-baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masjid. Tidak layak untuk kotoran, buang air kecil ataupun buang air besar. Ini untuk ibadah dan qiraatul Quran. Ambil air, saya ambil air. Siramkan. Disuruh bersihkan. Sampai ketika badu ini sudah faqih, sudah semua berilmu, dia berkata, demi Allah, aku tidak mendapati seorang guru pun yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dia betul-betul merasa mendapatkan guru yang paling baik. Ini hikmah dari akhlak yang mulia. Belum lagi yang menarik bajunya karena merasa miskin, badui ini, sehingga merasa berhak untuk mendapatkan sedekah. Ditarik. Ya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat memanggil namanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikan hak Allah yang ada padamu kepadaku. Aku orang miskin, aku berhak mendapatkan sedekah. Kata perawi, sungguh aku melihat leher Rasulullah SAW merah karena terkena bajunya yang kasar, ditarik dengan keras oleh badui tadi. Tidak marah Rasulullah SAW. Tahu, dibawa ke rumahnya, diberi. Kurang, tambah lagi. Cukup, kurang, tambah lagi. Cukup, kurang. Diberi lagi, orang itu heran. Kok baik sekali. Dan pulang ke rumahnya, ke kaumnya, cerita pada kaumnya, sungguh demi Allah, aku menemui orang ini yang paling baik dari seluruh manusia yang pernah aku temui. Semuanya ikut masuk Islam dari kaumnya. Ini semua karena akhlak yang mulia dan kesabaran terhadap badu. Kesabaran terhadap orang yang bodoh, yang nggak mengerti. Barakallahu fikum. Adapun kepada mereka para munafikin, atau sering para ulama menyamakan munafikin dengan ahlul bid'ah, dari sisi hukum sabarnya tidak menghalalkan darah mereka. Adapun tahdir tetap tahdir. Hati-hati akan keluar min di'i hadza. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya sedikit lagi. Mengikuti akhlak Rasulullah SAW, minal lin, dari kelembutan, wa husnul khuluq, akhlak yang baik, wa ta'lif, hati yang jinak, wa imtithalan li amrillah, mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa jazban li ibadillah, dan menjadi daya tarik yang menarik para hamba-hamba Allah untuk masuk ke dalam agama, untuk mengikuti agama Islam. Rasulullah SAW menyatakan, maka rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana. Ar-rifq, kalau ada pada sesuatu, sesuatu itu jadi bagus. Dan kalau kelembutan tercabut dari sesuatu, sesuatu itu jadi jelek. Maka kata Nabi SAW, maka rifqu fi syai'in, kalau saja rifq itu ada pada sesuatu akan menjadikannya indah, dan kalau tercabut dari sesuatu akan menjadikannya jelek, maka harusnya kita memperindah dakwah ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dengan akhlak yang baik, dengan ar-rifq, supaya zain, supaya indah, supaya bagus, supaya orang tertarik bahwa ini benar-benar agama, karena dipraktekkan tauhidnya, fikihnya, dan juga akhlaknya. Barakallahu fikum. Wa ta'ala al-hidayah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.